akan membahas tentang perkembangan iptek dalam perspektif Islam, pandangan Islam terhadap iptek, bagaimana Islam sangat mendukung kemajuan iptek, dan dalil-dalil iptek dalam Islam. Yang pertama kita bahas adalah perkembangan iptek dalam perspektif Islam. Perkembangan iptek dalam perspektif Islam dimulai saat hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Kota Mekah, Rasul membangun Masjid Darul Arqam sebagai tempat majelis ilmu untuk mengajarkan Islam dan Tauhid sebagai landasan dasar manusia dalam menjalankan hidup. Ajaran yang dijelaskan dalam wahyu melalui Al-Quranul Karim semua merupakan dasar-dasar majelis ilmu Rasulullah sebagai pedoman hidup. Kedua, ada pandangan Islam terhadap iptek. Iptek merupakan dasar fondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern barat ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah SWT dan mengembangkan amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, bagaimana Islam sangat mendukung kemajuan iptek. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan ekstrim dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Dikarenakan peran Islam dalam perkembangan iptek bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. 4. Ada dalil-dalil iptek dalam Islam. Berikut ada dalil ayat-ayat Al-Quran tentang iptek. Yang pertama ada surah Ar-Rahman. Penjelasan dari surah tersebut berisi anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai menembus atau melintas penjuru langit dan bumi. Namun, Al-Quran memberi peringatan agar manusia bersifat realistik. Sebab betapapun baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan, maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah sultan, yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada surah Al-Mulk ayat 19. Penjelasan dari surat tersebut di atas menceritakan tentang bagaimana burung bisa terbang mengembangkan sayapnya. Itu karena burung dilengkapi dengan organ-organ tertentu, misalnya sayap, bulu-bulu yang dapat menahan angin dan badan yang lebih ringan daripada tenaganya. Tentu hal serupa juga tidak mustahil bagi manusia untuk bisa terbang. Bila dilengkapi dengan organ-organ yang mampu menerbangkannya, hal ini pernah dicoba oleh manusia terdahulu ketika mereka mencoba terbang seperti burung. Mereka membuat sayap kemudian diikat pada kedua tangannya, lalu terbang dari atas. Namun sayangnya mereka tidak bisa terbang ke atas karena tidak seimbang antara berat badannya dan kekuatan sayapnya. Yang ketiga ada surah Al-Hadid ayat 25. Penjelasan dalam ayat tersebut, Allah menganugerahkan besi sebagai karunia yang tidak terhingga nilai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa saksikan betapa besi banyak memberikan manfaat kepada manusia.
Dengan besi, manusia bisa menciptakan berbagai macam keperluan rumah tangga, kendaraan laut, darat, udara, dan sebagainya. Dengan besi pula, manusia dapat membina kekuatan bangsa dan negaranya. Karena dari besi dibuat segala alat perlengkapan pertahanan dan keamanan negeri, seperti senapan, kendaraan perang, dan sebagainya. Karena besi, bangunan-bangunan pencakar langit didirikan. Tentu, besi itu hanya salah satu contoh saja dari sekian banyak anugerah Allah yang telah diberikan kepada manusia untuk keperluan hidupnya, seperti emas, perak, tembaga, timah, baja, dan lain-lainnya. Kesemuanya itu tersedia di dalam perut bumi. Tinggal bagaimana manusia bisa mengeksploitasi dengan tidak merusak lingkungan. Mungkin video pembelajaran saya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.